Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kehadiratnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa menikmati keindahan pada hari ini. Tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Baik, saya atas nama Rahmat, Prodi Hukum Keluarga Islam 8, semester 5 akan mengajukan persentase makalah tentang menata dan merencanakan pendidikan dalam keluarga. Yang pertama itu pengertian pendidikan keluarga. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, pedagogi, yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh pelayan. Sedangkan dalam bahasa Romawi, pendidikan diistilahkan dengan educate, yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan to educate, yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual dan juga spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa diartikan pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Selanjutnya, tujuan pendidikan keluarga. Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala melalui penanaman nilai-nilai Islami yang diikhtiarkan oleh pendidik agar tercipta manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, pengetahuan yang mampu mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat tentunya. Berdasarkan tujuan pendidikan Islam, maka tujuan pendidikan keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tentunya memelihara keluarga dari api neraka. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah At-Tahrim ayat 6 menjadi pembahasan, kata peliharalah dirimu di sini ditunjukkan kepada orang tua, khususnya ayah sebagai pemimpin terhadap anggota keluarganya. Ayah dituntut untuk menjaga dirinya terlebih dahulu, kemudian menjaga keluarga-keluarganya. Selanjutnya, yang kedua itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir dari proses pendidikan adalah terciptanya manusia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga itu membentuk akhlak mulia. Pendidikan keluarga tentunya menerapkan nilai-nilai atau keyakinan seperti dalam Quran surah Al-Luqman ayat 12-19, yaitu agar menjadi manusia selalu bersyukur kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, mendirikan sholat, tidak sombong, sederhana dalam berjalan, dan melunakkan suara. Selanjutnya, materi tentang pendidikan keluarga. Materi atau kurikulum pendidikan yang akan diajarkan dalam keluarga seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Asas atau dasar materi pendidikan yang akan diberikan kepada anak hendaknya berdasarkan pada asas agama, asas falsafah, asas psikologi, dan asas sosial. Materi yang berdasarkan falsafah berarti materi yang bermuatan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai natural, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai realistik, nilai-nilai perubahan, dan nilai-nilai kemanfaatan. Materi berasaskan psikologi berarti pendidikan yang diberikan seharusnya sesuai dengan tahap perkembangan, pertumbuhan, bakat, minat, dan karakter anak. Secara garis besar, materi pendidikan keluarga dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu materi penguasaan diri, terus materi nilai, dan yang ketiga itu materi peranan sosial. Adapun metode pendidikan keluarga, yang pertama itu metode keteladanan. Di sini keteladanan merupakan metode yang paling berpengaruh bagi anak. Setiap ucapan dan perbuatan orang tua akan dicontoh oleh anak-anaknya. Yang kedua,
metode pembiasan. Dalam ilmu psikologi, kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus minimal selama 6 bulan menandakan kebiasaan itu telah menjadi bagian dari karakter atau perilaku tetap anak. Yang ketiga, proses pembinaan, yang dimana arahan atau bimbingan yang intensif terhadap jiwa anak sehingga akan tumbuh pemahaman yang mendalam dan kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan bimbingan yang diberikan. Selanjutnya metode kisah, dengan kisah atau cerita yang akan berpengaruh bagi jiwa dan akal anak melalui hikmah yang diambil dari cerita tersebut, misalnya dari kisah-kisah Nabi, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Terus yang selanjutnya itu program pendidikan keluarga. Yang pertama itu adalah pengajarannya. Pengajaran adalah aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya sehingga menciptakan kesempatan bagi anak untuk melakukan proses belajar secara efektif. Dalam konteks pendidikan keluarga, pengajaran dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk memberikan pengetahuan kepada anak dan membimbing serta mendorongnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kegiatan pengajaran dapat terjadi dengan direncanakan dan tanpa perencanaan. Pengajaran yang direncanakan itu aktivitas pengajaran yang secara sadar dirancang untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan yang dapat kemudian diwujudkan dalam sikap perilaku keseharian. Sedangkan pengajaran yang tidak direncanakan adalah fenomena berupa peristiwa kehidupan tanpa direncanakan yang dapat mempengaruhi, mengubah, dan mengembangkan nilai dan kepribadian anak dalam konteks kehidupan rumah tangga atau keluarga. Aktivitas pengajaran tampaknya lebih banyak tanpa direncanakan, yaitu melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam rumah yang dapat mempengaruhi kepribadian anak. Yang kedua itu pemotivasian. Dalam secara etimologi, kata motivasi berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti menggerakkan, sedangkan secara terminologis motivasi adalah proses psikologikal secara seseorang yang menyebabkan terjadinya perbuatan-perbuatan secara sukarela. Berdasarkan definisi di atas, pemotivasian adalah proses mendorong dan menggerakkan seseorang agar mau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terus yang ketiga itu peneladanan. Konsep dan persepsi diri seorang anak dipengaruhi oleh unsur dari luar diri mereka. Hal ini terjadi karena anak sejak usia dini telah melihat, mendengar, mengenal, dan mempelajari hal-hal yang ada di sekitar mereka. Mereka mulai mengikuti apa-apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh orang dewasa, tentunya juga oleh kedua orang tuanya. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang dilakukan anak-anak pada dasarnya lebih banyak mereka peroleh dan meniru. Contohnya salat berjamaah. Selanjutnya itu pembiasaan. Peran orang tua sebagai lingkungan terdekat sangat mempengaruhi pembiasaan anak-anaknya dalam mengejawantahkan apapun yang telah ia dapatkan dari luar. Pembiasaan-pembiasaan perilaku seperti melaksanakan nilai-nilai ajaran agama Islam, membina hubungan atau interaksi yang harmonis dalam keluarga, memberikan bimbingan, arahan, pengawasan, dan nasihat merupakan hal yang senantiasa harus dilakukan oleh orang tua agar perilaku anak yang menyimpan dapat dikendalikan dengan baik tentunya. Terus yang terakhir adalah penegakan aturan. Bentuk usaha lain dapat diterapkan untuk membentuk karakter anak dalam keluarga adalah penegakan aturan. Esensi penegakan aturan adalah memberikan batasan yang tegas dan jelas, mana yang harus dan tidak harus dilakukan, serta mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.